Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Zon Henry di Excel lagi. Nah, sahabat Excel kira-kira sudah kenal belum dengan satu fitur ini, yaitu fungsi wildcard, fitur wildcard. Kapan digunakan? Jadi teman-teman, sederhananya wildcard itu bisa dikombinasikan dengan fungsi-fungsi yang lain, bisa dengan sum if, dengan count if, VLOOKUP, atau dengan fungsi-fungsi yang lain. Apa sih yang dimaksud dengan wildcard itu gitu ya? Apa gunanya? Nah, di sini teman-teman, ini penting sekali menurut kami teman-teman. Ini sangat diperlukan ketika teman-teman ingin mengolah data teman-teman, ingin menampilkan data, menyajikan data. Ini seberapa penting sih? Ya kita cek seperti itu ya. Payah pula menjelaskannya di awal, nanti insya Allah nanti teman-teman baru merasakan pentingnya fungsi wildcard ini gitu. Nah, contoh nih teman-teman, kita mempunyai sebuah laporan penjualan smartphone. Kemudian teman-teman ingin mencari nih total terjual untuk produk per item ini, misalnya Samsung Galaxy A4, yang mana persis ada namanya di sini ya, persis ada, kriterianya itu persis sama. Nah, untuk menghitung itu teman-teman tidak perlu wildcard gitu, cukup pakai sum if aja, nggak perlu wildcard. Nah, kemudian mungkin teman-teman juga ada kasus yang lain, ingin menghitung total terjual untuk misal Samsung saja, artinya di sini kan banyak nih macam Samsung, ada Galaxy A4, ada A34, Samsung, macam-macam Samsung ya. Cuman teman-teman ingin melihat total keseluruhan untuk produk Samsung gitu. Nah, kemudian atau untuk produk yang lain juga di sini ada juga teman-teman ingin melihat untuk Oppo. Nah, jenis Oppo kan banyak di sini ya, Vivo, Realme. Nah, disinilah teman-teman gunakan fungsi wildcard itu. Nah, kira-kira seperti itu logikanya teman-teman. Seperti apa? Yuk kita eksekusi data ini. Kita masuk contoh kasus yang pertama terlebih dahulu. Kita akan tentukan berapa total terjual untuk masing produk ini. Nah, tentu kita pakai fungsi sum if ya teman-teman. Kami rasa nih teman-teman sudah biasa nih menggunakan fungsi sum if ya. Mencari total berdasarkan kriteria tertentu gitu ya. Berarti di sini tanpa wildcard sama dengan sum if. Nah, hitung jika rank datanya yang mana? Rank data yang mau kita hitung itu kan kita mau menghitung Samsung Galaxy A4 kan? Di mana letak rentang datanya gitu maksudnya teman-teman. Jadi harus dipahami ya, argumen ini harus dipahami. Ranknya berarti Samsung Galaxy A4 berada di rank ini ya. Dari D4 sampai D37. Nah, itu kita sebut dengan range ya atau rentang datanya. Kemudian kriteria. Nah, teman-teman ingin menghitung apa gitu ya? Ya, kriterianya saya ingin menghitung Samsung Galaxy A4 ini, kan gitu maksudnya. Kemudian titik koma. Nah, ini penting juga sum range. Apanya yang mau kamu hitung gitu? Kamu ingin menghitung apanya? Saya ingin menghitung total terjualnya. Nah, di sini kita mau menghitung total terjual. Tergantung ya, teman-teman. Kalau teman-teman ingin menghitung total harga, berarti harga pilih nanti ya. Tapi di kasus ini kita ingin menghitung total terjualnya. Maka kita blok semua sum range-nya. Arti sum range, arti rentang yang ingin kita sumkan, yang ingin kita jumlahkan. Kira-kira seperti itu ya cara memahaminya. Tutup kurung, enter. Nah, kita dapat hasilnya ya. Ternyata A4, boleh dicek. A4, 3 tambah 2 sudah menjadi 5. Nah, totalkanlah semuanya, insya Allah itu hasilnya 8 gitu ya. Cuman ini harus persis sama namanya teman-teman ya. Harus persis sama. Kita tidak perlu wildcard. Cuman kalau yang contoh kasus 2 ini kita perlu wildcard teman-teman. Coba kita tanpa wildcard dulu ya. Sama dengan sum if. Nah, kita akan hitung. Samsung ya, berarti nama produk, rentangnya di mana? Ranknya ada di sini. Kita coba blok semuanya. Kemudian titik koma. Kriterianya apa? Nah, kriterianya misalnya Samsung. Kita klik Samsung. Kemudian sum ranknya apa yang kamu ingin jumlahkan? Saya ingin menjual total terjualnya seperti ini. Saya yakin ini pasti nggak ketemu hasilnya. Ya, tutup, kurung, enter. Nah, hasilnya tidak ketemu. Kenapa? Samsung gitu ya. Sementara di sini kan nggak ada yang Samsung gitu ya. Yang ada Samsung Galaxy A4 dan seterusnya. Nah, disinilah kita perlu tambahkan wildcard-nya. Nah, kita tambahkan wildcard di mana di kriteria ini ya. Artinya di H14 ini kan Samsung ini kita tambahkan fungsi wildcard. Fungsi wildcard itu maksudnya kita berikan simbol bintang teman-teman gitu maksudnya. Kita tambahkan fungsi dan di sini. Kemudian diapit oleh tanda petik 2, kita berikan tanda bintang. Seperti ini teman-teman. Nah, itu namanya fungsi wildcard. Artinya maksudnya seperti ini.
misalnya Samsung, kemudian apa saja kata setelah Samsung hitung juga gitu. Misalnya Samsung apa aja, mau Samsung Galaxy, Samsung A, Samsung B, terserah. Pokoknya tetap dihitung apapun keterangan setelahnya. Nah, itu yang kita maksud dengan fungsi wildcard tersebut. Kita apit dengan tanda bintang seperti itu. Itu cara membacanya, teman-teman. Coba kita cek berhasil tidak? Enter. Nah, baru ketemu, teman-teman. Ternyata semua merek Samsung ini dari beberapa kriteria ini total terjualnya itu 15. Boleh dihitung ya, boleh dibuktikan. Itu yang kita maksud dengan wildcard itu, teman-teman. Nah, kemudian mungkin informasi tambahan, bisa nggak wildcardnya di sebelum keterangannya ini, sebelum keterangan bisa juga. Misal sebelum kata Samsung ada kata yang lain gitu ya, bisa jadi ya, misalnya HP Samsung gitu ya. Kan kalau kita tidak tambahkan wildcardnya nggak kebaca juga nanti kan, maka untuk lebih aman, penting apapun sebelum Samsung dan setelah Samsung baca juga gitu. Artinya kita tambah juga wildcard. Seandainya ada data teman yang seperti itu, berarti kita tambahkan lagi tanda bintang seperti ini, kemudian diapit, kemudian kasih tanda dan seperti ini, teman-teman. Nah, kemudian kita tekan enter, lebih aman. Artinya apapun kata sebelum Samsung ataupun setelah Samsung tetap dihitung. Nah, itulah fungsi daripada wildcard. Jadi wildcard ini bisa kita kombinasikan dengan fungsi-fungsi yang lain. Ya, misalnya teman-teman ingin menggunakan fungsi count if, misalnya ingin menghitung banyaknya data, yaudah, kemudian tidak persis namanya, pakai count up. Atau dengan mau dikombinasikan juga dengan VLOOKUP, mau memanggil data gitu kan, berdasarkan nilai acuan. Cuman nilai acuan itu tidak persis sama namanya, hanya ada di nama pangkalnya aja. Yaudah, gabungkan dengan fungsi fitur wildcard tadi. Nah, kira-kira seperti itu maksudnya, teman-teman. Bisa dipahami enggak ya? Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ragu, silakan berikan komentar, teman-teman. Insya Allah kami akan bantu jawab. Thank you so much for watching. Berikan komentarnya, kira-kira masukannya setelah ini kita mau bahas apa lagi. Kalau paham, katakan paham. Kalau belum, ya di mana belum pahamnya, insya Allah kami bantu jawab nanti. Thank you so much for watching. See you in the next tutorial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.